Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk kepada penjelasan ya daripada unit 4 Gift of a Friend. Nah, di sini kita masuk ke ya boleh kalian open your book, buka dulu bukunya di halaman 61 ya. Dibuka dulu halaman 61. Kita fokus pada apa nih? Kalau dibaca dalam bahasa Indonesia yang simile ya. Metaphor, personification and hyperbole. Nah, di sini keempat ini sebelum kita memasuki daripada tahap selanjutnya ya di materi ini, kita harus mengerti dulu nih daripada empat ini ya. Empat ini simile, metaphor, personification, hyperbole. Oke, kita masuk kepada penjelasan sederhananya aja ya. Di sini kan udah ada keterangannya di LKS kalian, a figure of speech which compares to unlike things it usually used like or as in a sentence. Jadi similar ini maksudnya ya, kita masuk kepada whiteboard dulu ya. Oke. Oke, kita masuk ke whiteboard dulu. Oke. Di sini kita masuk pembahasan similar. Dia ini sesuatu atau sesuatu figur yang dikompares. Nah, itu ada dua ya. Jadi ada dua objek yang kita perbandingkan walaupun tidak sama. Nah, ya, jadi ini hanya perbandingan aja. Coba ya. Oke. Oke, kita masuk ke penjelasan dulu. Oke. Ya, tadi simile ya. Ya, simil. Nah, a figure of speech. Nah, di sini penjelasannya a figure of speech which compare to unlike ya. Jadi di sini dua objek atau dua sesuatu atau dua hal yang tidak sama ya. So unlike things ya. It usually itu biasanya menggunakan like or as. Nah, in a sentence. Nah, di sini kan contoh sederhananya my mother ya. Example ya. My mother is like an angel. Nah, di sini gimana caranya bila menggunakan as ya? My mother. Ya, di sini kan menggunakan is ya. How to create this sentence with as ya? My mother as an angel. Jadi kalau simile ini nih dari pembahasan yang kita akan bahas. Kalau untuk simile ini adalah dua hal yang sangat jauh lah, yang berbeda, namun di sini memberikan suatu arti yang kira-kira menggambarkan sesuatu itu sangat terhormat lah gitu ya. Ibuku bagaikan malaikat. Nah kalau kita masuknya ke bahasa Indonesia nih, ibu saya seperti malaikat. Nah, ini kan untuk malaikat ini di sini
gimana ya, sangat menggambarkan sesuatu yang sangat indah gitu ya. Simile ya. Jadi seperti itu, simile adalah suatu figur atau membandingkan suatu hal yang berbeda, tetapi apa ya, tetapi menggambarkan sesuatu keindahan. Nah seperti itu, my mother, mungkin boleh my father, ya, bisa juga my father as a hero. Nah gitu bisa juga, ayah saya seperti my father as a hero. Ini kalau ini with s ya, my father sebagai apa layaknya ya, di sini layaknya seorang superhero atau pahlawan ya, as a hero. Nah gitu ya, ini pembahasan mengenai simile. Jadi simile ini dia adalah dua hal yang apa ya, yang berbeda namun memberikan, maksudnya memberikan makna yang sangat mendalam gitu ya. Dua hal yang, atau dua apa ya, dua vocab yang berbeda gitu ya. Dua vocab yang berbeda, tapi dia ini bisa memberikan sesuatu perbandingan yang indah gitu dengan yang akan kita sampaikan di sini kan. Kalau kita ulas ya begitu dalam, ini redaksi kalimatnya ini untuk orang tua kita. Nah ini simile ini kira-kira membandingkan, kok kita contoh nih ya, contoh my mother atau apa ya, my brother like a ball. Nah gak mungkin lah, masa saudara saya seperti bola, nah itu kan gak pantas. Nah kalau untuk simile ini kasih sesuatu perbandingan yang kira-kira pantas, dan terutama yang mendengar ini, yang mendengar terasa begitu berkesan, nah gitu ya. Nah, ya di sini kita pembahasannya yang apa ya, yang kira, jadi yang indah is a beautiful. Walaupun bisa kita ini menyerempetkan kepada suatu hal yang negatif, tapi untuk unit 4 ini memberikan sesuatu kebahagiaan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke metafor. Oke ya. Kita lanjut ke metafor. Nah, ini metaforin a figure. Sini penjelasannya. A figure of speech with human characteristic or attribute to abstract qualities. Example ya, kalian boleh lihat di halaman 61. Stars dance playfully in the moonlight. The moonlight sky. Nah di sini kalau bapak lihat kalimatnya lumayan cukup ini ya. Sorry, bukan ini. My mother is an angel ya. My mother is an angel. Nah, orang tua saya adalah seperti seorang malaikat ya. A figure is speech ya. Speech with compare ya. Speech figure of speech ya,
which compares seemingly unrelated object. Ya, di sini ya, di pembahasan tentang metafor ini adalah suatu figur yang yang bisa atau bisa di-compare tapi sesuatu objek yang enggak relate. Nah, figure of speech which compares seemingly unrelated object. Sesuatu figur yang di-compare dengan sesuatu atau dengan objek yang enggak relate. Nah, my mother is an angel. Ya, my mother is an angel. Atau bisa dalam bentuk lain, my friends is my friend is spider. Ya, and why we put spider and why we put an angel ya. Jadi kenapa nih dibuatnya metafor ini menggunakan angel atau spider. Nah, di sini ada ketika kalimat ini keluar, ini ada redaksi atau penjelasan sebelumnya. Mungkin di sini kita menggambarkan kalau untuk my mother is an angel, ini kita menggambarkan orang tua kita itu, atau especially my mother ini tuh sangat-sangat baik lah, sangat-sangat sabar gitu ya, merawat kita semenjak kecil sampai kita besar. Nah, di situ kita menulis gitu ya, atau di situ kita berbisik dalam hati, waduh, orang tua saya, my mother like an angel ya. Jadi my mother is an angel. Orang tua saya adalah malaikat saya gitu ya. Orang tua saya adalah malaikat saya. Nah, sama seperti my friend is spider. Nah, teman saya layaknya laba-laba. And why? Kan gitu. Kenapa kok dibilang itu seperti laba-laba? Karena teman saya itu cara manjat nih, halnya dia jago memanjat, atau dia jago merayap, atau sering juara panjat pinang. Nah, seperti itu ya kalau untuk my friend is spider. Nah, seperti itu. Jadi kita membuat suatu perumpamaan yang kira-kira dua objek yang gak relate. Nah, seperti itu. A figure of speech which compares seemingly unrelated ya. Metafor itu ya. Dua hal yang benar-benar gak relate. Dan kita jadikan perbandingan. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke personification ya. Personification di sini levelnya semakin medium ya. Personification ini jadi 4 hal yang Bapak jelaskan ini, gimana caranya Bapak harus jelaskan dengan ini ya, sefunny mungkin ya. A figure of speech which human characteristic are attributed to abstract qualities, animal or thing. Example, the star, dance, play fully in the moonlight sky. Oke. Personification ya adalah suatu hal personal ya. Di sini masuknya daripada kata personal.
a figure of speech ya, a figure of speech which human atau dari karakteristik kebiasaannya are attribute to abstract qualities ya. Jadi di sini menggambarkan karakter seseorang ya, karakter kebiasaan atau suatu hal, bisa kualitas daripada karakternya. Ada maksudnya di sini ada sesuatu kelebihan yang kira-kira di sini bisa digambarkan dengan hal atau bisa digambarkan dengan apa ya, dengan memberikan suatu objek tertentu yang kira-kira bisa menggambarkan karakter dia nih. Nah, abstract qualities animal or thing ya. Di sini kita masuk kepada contohnya ya. Jadi seperti itu, personification adalah menggambarkan sesuatu karakter, suatu hal ya. Personification adalah menggambarkan, berbicara karakter yang ada, yang melekat pada hal tersebut. Nah, seperti itu ya. Qualities animals or things. Nah, di sini contohnya star dance playfully in the moonlight sky. Nah, di sini maksudnya apa ya? Bisa di sini Bapak gambarkan ya. Di sini bintang ya. Ya, di sini maksud daripada kalimatnya ini Bapak harus gambarkan nih. Ya, di sini kan ada apa ya, bulan lah ceritanya. Sorry nih kalau gambar Bapak kurang terlalu ini ya. Oke, di sini banyak bintang. Nah, kalimat tadi itu keluar. Ya. The star dance playfully in the moonlight. Nah, seperti itu ya. Sorry. Nah seperti ini ya, pokoknya bintang ini menari-nari gitu, sangat menari-nari gitu ya, pokoknya menari-nari di tengah cahaya bulan atau di langit berbulan gitu, playfully in the moonlight sky ya, di langit yang berbulan gitu. The star dance playfully in the moonlight sky. Nah, di sini yang digambarkan siapa? Nah, yang digambarkan ini adalah bintangnya ya. Bintangnya ini menari-nari di langit. Menari-nari di langit lah intinya gitu ya. Di langit yang bercahayakan bulan. Nah, seperti itu ya. The star dance playfully in the moonlight sky. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita boleh menggunakan contoh lain ya. Kita boleh menggunakan contoh lain. Oke. Nah, misal seperti ini. Apa ya? Oke, teman kita ini ceritanya dia ini lari lah ya. Ini kalau gambar Bapak ini, jadi ini orang, teman kita nih, ini orang nih ya, dia lari very fasting ya. Ya. Terus gimana caranya kita menggambarkan sesuatu atau mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Dia ini larinya kencang. Nah, gimana caranya? Ya, kita langsung masuk kepada konteksnya. Ya. My friends run on the field like rocket. Nah, seperti itu ya. Jadi teman saya berlari di lapangan layaknya roket. Nah, seperti itu ya. Ya pokoknya seperti itulah. Atau boleh beberapa kasus lain, misalnya ya pokoknya seperti itulah ya. My friend run on the field like rocket ya.
That's very fast thing. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk menggambarkan sesuatu atau objek yang kita lihat yang karakteristiknya itu sangat melekat pada hal tersebut. Nah, itu kita bisa menggambarkan atau kita bisa tuliskan dengan hal yang lain ya. Kan nggak relate. My friend dengan roket ini sangat jauh ya. My friend dengan roket itu sangat jauh. Nah, seperti itu. Kalau untuk personification seperti ini nih. Ini pembahasannya nggak perlu banyak contoh ya. Karena kalau banyak contoh yang ada kalian pusing. Oke, kita langsung kepada hyperbole. Oke, hyperbole ini hyperbola ya. A figure of speech as nih kalau untuk kata x aggregates ya, as aggregates, dia ini melampaui ya sesuatu yang kira-kira besar ya, x aggregates ya. Dia ini antonimnya minimize ya. Jadi lawan daripada kecil, mengecilkan ya. Aggregates. Oke, jadi di sini maksudnya a figure of speech which is aggregate something ya. Nah, contohnya ini nih. Ya. Oh, she is older than he is. Ya, jadi dia gimana ya? Dia ini lebih apa ya? Dia ini lebih tinggi lah. Di sini older than hills. Dia ini lebih tinggi daripada bukit. Nah, seperti itu. Ini atau lebih besar bisa ya. Jadi old ini gak selalu harus diartikan tua ya. Tapi di sini bisa lihat dulu daripada konteks kalimatnya ini. She is, dia perempuan, older. Karena di sini bukit itu tinggi ya, besar. Jadi di sini adalah suatu perumpamaan yang kira-kira untuk hyperbole ini lebay lah. Dia ini lebih besar daripada bukit. Nah, di sini kalimat ini atau hyperbole ini yang kira-kira dibandingkannya itu dari sesuatu yang X agregat ya. Jadi di luar daripada nalar seperti itu. Nah, di sini kan maksudnya dia itu lebih besar daripada bukit. Coba kalau kita ambil contoh lain gitu ya. He is apa ya? She is younger than, dan dia lebih muda daripada younger than apa ya? He is sweetie than watermelon ya. Nah, seperti itu ya. Dia lebih manis daripada semangka. Nah, di sini ya. Nah, seperti itu pokoknya hyperbole. Nah, ini menjelaskan tentang atau membandingkan sesuatu figur yang kira-kira dibandingkannya itu dengan yang X agregat lah. Sangat tinggi ya gitu. Di luar daripada kapasitas logika seperti itu. Oke ya, jadi untuk hari ini kita membahas tentang simile, metaphor, and personification, hyperbole. Jadi untuk hari ini tugasnya kalian hanya mencatat daripada isi video ini, that's okay. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan coba, Bapak akan lakukan tes ya. Lakukan tes kira-kira sejauh mana dari 2 pertemuan mengenai gift of a friend ini progresnya seperti apa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semuanya bagi yang menjalankannya. And then be fine, be cool, and then stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.